Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah, meskipun ada uzur syar'i berupa hujan deras secara kontinu terus turun. Namun karena kita menginginkan nilai lebih daripada salat kita, maka kita telah berusaha untuk menghadirkan diri kita ke rumah Allah ini supaya kita tetap dapat salat kita di awal waktu secara berjamaah. Nak dah cuur agak berarti ini hana ali ke habis baju, maka kita ganti. Orang tak mampu kita ganti, kita jumpa lon cuar dan roji nyolong kasada no ingin taubat, tapi nyolong bayu dah hana mampu je lo nyo nepu maah apa nepu maah lo kalau cuar darah ya nepu maah lo kalau cuar darah nyo menyayu pula hana mampu lo pula. Jadi kalau tidak mampu harus datang minta orang itu meridhakan bahwa kita ada mengambil punya dia dan kita tidak sanggup menggantikan. Tapi jika sanggup berarti ganti kalau barangnya sudah tidak ada. Jika terjadi perubahan pada barang, maka perubahan itu berbagai bentuk. Satu, perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi berkurang. Pada kondisi ini orang yang berbuat dosa tadi hendaknya menyerahkan barang yang telah berubah serta memberikan ganti rugi atas kekurangan nilai barang. Kacu Honda go kata pakai kata tidur maka ka uhuan ka macam tu mak. Nah sekarang sadar kita tahu pemiliknya nyo Honda terluncur je nyo lo ingin taubat ino nyo kalau pakai itu nyo Honda dan tak guna paduyu hotel luncur je padu nah selisih 500 ribu nyo untuk selisih 500. Yang kedua, perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi bertambah seperti kambing menjadi lebih gemuk atau beranak. Yang bunuh bertambah kurang, berarti nilai kurang kita ganti, kembalikan barang yang kurang tambah. Sekarang dah cukup kami dah bayar dah mana udah kau bertambah kayak mana kami atau kademur kita sekarang ingin kembalikan ke pemiliknya. Ini bagaimana? Pada kondisi ini para ulama berbeda pendapat. Anak kami yang kayak mana yang getol. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, kata Dr. Erwani Tarmizi. Pendapat pertama, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barang tersebut hendaklah dikembalikan semuanya kepada pemilik awal dan orang yang telah mengembangkannya tidak mendapatkan imbalan apapun. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa li'irkin zalimin fihi haqqun." Orang yang telah berbuat kezaliman
dengan cara mendapatkan barang tanpa keridhaan pihak kedua, keringatnya atau usaha mengembangkan barang tersebut sama sekali tidak memiliki nilai yang patut dibayar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Di dalam mazhab Syafi'i, balikkan kambing dengan anak kambingnya, karena orang yang tadi telah mengambil secara zalim apa yang dia telah usahakan dari keringat, dari jerih payah dia, nggak ada hak dia mendapatkan itu. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, menurut sebuah pendapat dalam mazhab Hambali, bahwa nilai tambah dari barang tersebut adalah milik kedua belah pihak yang harus dibagi rata. Pendapat dalam mazhab Hambali, nilai tambah tadi milik bersama yang dibagi dua. Jadi anak kami yang kain manik bohong, kemudian bagi. Jamaah rahimakumullah, pendapat ini kata Dr. Erwandi lebih adil. Jika terjadi perubahan pada uang, maka perubahan itu ada dua macam. Satu, jumlah uangnya berkurang, maka ia wajib menambahnya atau meminta keikhlasan pihak yang dirugikan. Jumlah uangnya bertambah disebabkan pemilik yang tidak sah ini mengembangkannya dalam bentuk usaha, seperti seorang koruptor menginvestasikan uang hasil korupsinya. Nah, ini akan banyak itu. Buat toko, buat hotel, buat macam-macam lah, dan mendapatkan laba yang banyak. Pada saat dia bertobat, apakah modal dan keuntungan semuanya diserahkan kepada pemilik yang sah? Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat modal dan keuntungan seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Pendapat ini berdasarkan kepada hadis yang sama tadi, walaisa li'irkin zalimin fihi haqqun. Ya, keringat karena melakukan kezaliman, keuntungan yang dapat enggak ada hak dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu kala ada 3 orang pergi ke suatu tempat hingga mereka masuk ke dalam gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutupi mulut gua. Mereka berkata, sesungguhnya kita tidak akan bisa lolos dari batu tersebut, melainkan dengan cara kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Seorang laki-laki di antara mereka berkata, orang yang ketiga berdosa, ya Allah, aku pernah mempunyai beberapa orang buruh, semuanya kuberikan upah kecuali 1 orang. Ia tidak mengambil upah tersebut, lalu pergi begitu saja. Kemudian uang upahnya aku kembangkan sehingga menjadi banyak. Suatu saat dia datang kepadaku seraya berujar, hai hamba Allah, berikan upahku. Aku berkata, seluruh yang engkau lihat di padang itu adalah upahmu, terdiri dari unta, sapi, kambing, dan para budak. Ia berkata, hai hamba Allah, jangan engkau permainkan aku. Aku berkata, aku tidak bermain-main. Kemudian dia mengambil seluruh harta tersebut dan tidak satu pun ia sisakan. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut ikhlas karena mengharap wajahmu, ridhamu, selamatkan kami dari batu ini. Jadi kisah 3 orang yang hujan deras masuk ke dalam gua itu, kemudian ketutup pintu gua, mereka bertawassul dengan amal soleh yang paling baik pernah mereka buat. Satu di antara mereka, apa amal solehnya? Dia pernah pekerjakan orang untuk bekerja padanya. Maka satu orang ketika diberi upah
nggak ambil dia, berangkat terus. Oleh orang ini upah dia itu dibelikan kambing, dibelikan onta, dikembangkan sampai udah onta banyak satu padang, bahkan sudah mampu dibeli budak untuk memelihara lagi ternak ini. Rupanya satu saat si pemilik upah ini datang minta balik, dah gaji lo orangnya hitung nyatanya pani lo kekal lewat orangnya gojok orang katung nyokak laki lo pani lo salahkah orang katung. Tapi oleh si yang berdoa dalam gua ini mengatakan ketika si yang bekerja tadi datang minta upahnya, ditunjuklah itu semua ternak di padang itu dan budaknya itu ambil untuk kamu, itu harta kamu. Si ini mengatakan drambek mae-mae berkumplah pulut hai dah makai ji tak laki tok upah ji nyuka gede yo kami onta tak apa pada raya dengan muda drambek bermain-main pun. Kata orang ini, saya tidak bermain-main, sungguh itu semua punya upah kamu saya kembangkan sehingga sudah hasilnya sebanyak itu, ambil semua untuk kamu. Maka dengan itu terbukalah batu tadi bergeser dan mereka bisa keluar daripada gua. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti dari sini apa? Ya harta orang ini kalau kita pakai logika dia kan tidak menzalimi karena wujud itu, dan dia kemudian mengembangkan sebetulnya itu harus bagi hasil mudharabah, tapi karena baiknya orang ini hanya ucap hak yang wujud. Nah, apalagi kalau sifatnya memang zalim tadi, ini kan enggak zalim, jatahnya ada dia mudharabah bagi hasil karena dia mengembangkan modal punya situ, tapi dia enggak ngambil. Dan juga dalam kasus yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uang 1 dinar kepada Urwah radhiyallahu anhu akhirnya membelikan seekor kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing seharga 1 dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah radhiyallahu anhu seharga 1 dinar. Maka ia pun menjualnya. Sesampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Urwah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 dinar ditambah seekor kambing. Dalam 2 kisah di atas, modal dan keuntungan dikembalikan kepada pemilik uang yang sah. Hadis Urwah ini dijadikan dalil para ulama bahwa dalam Islam berapa untung jual beli boleh diambil, enggak ada batas. Syariat tidak membatasinya. Berapa persen boleh mengambil keuntungan dalam jual beli, syariat tidak menentukannya. Tapi nanti yang ada apa? Pendekatan akhlak, apa meringankan saudara kita muslim lain. Tapi kalau hukum dasar berapa tidak ditentukan. Dalilnya kasus Urwah, Nabi kasih uang kepada Urwah ini untuk beli seekor kambing 1 dinar. Pergilah si Urwah ke pasar. Kalau cerita Dr. Erwandi ini, dia beli 2 ekor. Tapi ada cerita dari Syekh Suqardawi, dia beli 1 ekor 1 dinar memang. Nabi kau dah tahu harga kambing, maka dikasih 1 dinar. Dia beli 1 ekor. Ketika dia bawa pulang kepada Nabi, ketemu orang nawar mau beli itu kambing, mampu dia jual
2 dinar. Berarti laba dia berapa? 100%. Setelah itu dia balik lagi ke pasar, ajak uti berai balik, bunuh ilam baru laki blok, dia beli seekor lagi kambingnya. Maka ketika dia bawa ke Nabi, apa? Dia kasih kambing 1 ekor, uang 1 dinar. Mutahur Nabi, gimana cara kambingnya penyakitan? Diceritalah sama si Urwah, tadi pertama saya beli 1 ekor, di tengah jalan ada orang tawar, saya jawab 2 dinar, mau dia, maka saya balik lagi ke pasar, beli lagi 1 ekor, ini uangnya. Rasulullah mendoakan keberkahan dia dalam jual belinya. Nabi tidak marah, tidak mengatakan bukan pelaku mulai tak kacau laba, enggak. Juga ada kisah-kisah tanah para sahabat, ya, yang dulu harganya murah waktu dibeli, tapi kemudian karena perkembangan penduduk tadi berkembang sendirinya sehingga berlipat harganya. Nah, maka tadi ini menjadi dalil bahwa tidak ada pembatasan ininya. Tapi yang menarik juga, Imam Al-Ghazali menukil satu kisah bahwa ada satu orang yang menjual perhiasan di pasar, di toko dia, disebut namanya saya udah lupa. Kemudian ada yang harganya 400 dirham, ada yang 200 dirham. Waktu jam sholat, dia perintahkan keponakannya untuk jaga toko, dia pergi sholat. Maka kemudian datanglah orang beli dari orang jauh, bukan wilayah situ. Maka harga hiasan-perhiasan yang 200 dirham dijual 400 dirham sama keponakannya. Ketika orang ini pulang daripada masjid, ketemulah di jalan dengan orang yang beli perhiasan ini. Ditanya, "Padung kabel wangga?" 400 dirham. Dia tahunya 200 kan. Ditanya, "Kenapa enggak kamu tawar di atas 200 dirham?" "Enggak, saya ridho, di negeri saya ini 500 dirham. Nyo barang lagi nyo, igang punglut 500. Kata orang ini, "Balik, ikut saya." Ikut. Balik lagi ke toko, lalu kemudian dia tanya kepada keponakannya, "Padung kapu belum kah?" "Bertuh dia kan?" "Nyoyung di padung, wartuk. Bahkan kamu pula bertuh." Jiri dong. Talah lu. Jiri dong, kata keponakannya. Balik demah pe. Balik demah. Warto demah. Bagaimana kamu ridho kepada saudaramu yang muslim lain untuk kamu jual sesuatu dengan yang mahal? Walaupun dia ridho, kamu bagaimana ridho? Ini artinya dari segi akhlak. Dari segi akhlak. Kalau secara syariat tidak ada batasan, tapi dari segi akhlak, ya, kita kan ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman siapapun dari kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana mencintai bagi dirinya. Menyintai orang nutuh yang galak, tablok pertuh berwartuh dirham, pasti diwartuh menanjiklah, tak blok kesyarat ayo. Nah, jamaah rahimakumullah, pendapat kedua tadi, ya, uang yang berkembang dari korupsi sudah diinvestasi,
Itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tadi tetap kembalikan ke pemiliknya. Warma ke rakyat, ya setor kas negara. Ngangan modal, ngangan nyangkal mana, ya setor semua ke kas negara. Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahawa modal dikembalikan kepada pemilik yang sah, adapun keuntungan dibagi dua antara pemilik yang sah dan pengembang. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat ini berdalil dengan kisah mudharabah antara Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan modal harta negara yang dititipkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Malik meriwayatkan bahawa Abdullah dan Ubaidillah anak Al-Khattab radhiyallahu anhu ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Ini kita lihat menarik. Saya enggak baca karena saya sudah tahu, dah baca. Ada dua anak Umar bin Khattab. Satu namanya Ubaidillah, satu namanya Abdullah ibn Umar. Ubaidillah ibni Umar, Abdullah ibni Umar. Diutus oleh Umar dalam satu pasukan ke Irak berperang. Selesai perang, maka mereka udah jadwal pulang lagi ke Madinah. Umar Amirul Mukminin, Gubernur Basrah Abu Musa Al-Asy'ari. Maka kedua anak Umar ini datang menjumpai gubernur. Hai anak presiden tu, mau gubernur kau payah tambut dengan hangat. Diterimalah kedua anak khalifah ini oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari menawarkan kepada dua anak Umar, saya ada uang negara ni untuk disetorkan kepada negara, Amirul Mukminin Baitul Mal. Saya ada ide, saya kasih ini kepada kalian berdua, kalian beli barang di Irak ini yang enggak ada di Madinah, nanti kamu jual di Madinah, modalnya balikkan ke Baitul Mal, nanti serahkan ke Amirul Mukminin, untung untuk kalian. Ya, maka enggak ada ide. Enggak ada ide. Okey, setuju? Kata anak Umar. Setuju. Maka kemudian apa? Diambillah uang negara tadi, dibeli barang-barang di Irak. Yang pasti laku di Madinah karena hana. Sampai di Madinah dijual lah barang-barang ini, udah laku, udah ada untung. Datanglah dua anak Umar kepada ayahnya dan ada surat dari Abu Musa, nyonalul titip ya harta negara melalui Al-Idrak Ubaidillah dan Abdullah sekian ya, tapi lun sarankan awaknya di belah barang yang ini tu. Ketika anak Umar serahkan, ini uang negara, ini laba untuk kami. Umar tanya, apakah semua pasukan tentara dapat titipan seperti ini, atau kalian berdua, kami tok berdua, yang lain tidak? Balikkan pokoknya dengan untung-untung kena mendu. Nyijukkan karena kahnya anak khalifah, nya anak kahana hijuk dah no. Ngangan modal, ngangan keuntungan, juk ke negara mendu. Anjir cok. Kata Umar, nyatanya ini kata pemenang anak drole dan ber. Hanya cok. Nyangkan karena awak kah anak khalifah, maka hijuk. Walain kahana. Abdullah ibnu Umar diam, enggak berani komen. Tapi Ubaidillah berani komen. Kebijakan anda Amirul Mukminin itu enggak tepat. Nyamanya gaduh hartanya atau berkurang, kamu kan payah tanggung jawab. Ino awak dia untung kamu hanang komen. Nya hana hadir. Umar tetap kena pulang mendu. Hanya cok. Abdullah diam lagi.
Ubaidillah protes lagi, lanjut lagi anina punya gadah hartanya bak kamu bawa kena, kamu kan payah menggantung, punya rusak kan payah menggantung, nyontok hanam dong ya kamu. Ada salah seorang sahabat yang ada di majelis itu mengusulkan kepada Amirul Mukminin, ini kajiannya di akad mudharabah, kenapa enggak engkau jadikan mudharabah saja? Oh kalau begitu kata Amirul Mukminin, kaji mudharabah, tah modal pulang untung bagi dua, setengah untuk negara Baitul Mal, setengah wakaf ke usaha tempat. Maka diambillah keputusan itu mudharabah, yang modal balik ke negara untung bagi dua, setengah negara, setengah untuk kedua anaknya. Nah ini jamaah rahimakumullah, diambil dari dalil ini, dari asar ini asar ini ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dapat diambil hukum bahwa keuntungan dari usaha yang modalnya berasal dari harta milik orang lain merupakan milik bersama antara pemilik modal yang sah dan pengembang modal yang keberadaan modal di tangannya tidak sah. Ya, padahal kalau kita lihat ya tidak ada, sah saja. Ya, karena sudah diizinkan oleh gubernur tadi, bukan dia ambil dengan zalim. Ya, tapi Umar karena dianggap yang lain tidak diberi, ada pengaruh diberi karena anak Amirul Mukminin, maka Umar marah. Jadi ada dua pendapat tadi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, seluruhnya balikin. Uang korupsi itu uangnya, keuntungan yang sudah diinvest kembalikan ke negara. Pendapat kedua tadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kembalikan pokoknya saja, nanti keuntungannya baru dibagi kepada negara setengah, kepada yang usahakan ini setengah. Kemudian harta haram hasil muamalah tidak saling ridha dan tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Bunuh diketahui nada cuar rago ini kata ubat urungnya hana doholi ahli waris hana doholi kabeh tsunami mendu. Kita ingin kembalikan, bagaimana caranya? Harta haram yang didapat dengan jalan tidak saling ridha antara dua orang yang bertransaksi dan tidak diketahui lagi keberadaan rekan transaksinya, serta tidak memungkinkan untuk mengembalikan uang atau barang kepada pemiliknya yang sah, maka untuk kesempurnaan taubat pemilik harta haram ini hendaklah ia mensedekahkan barang atau uang itu kepada fakir dan miskin, atau untuk pembangunan fasilitas umum dan untuk kemaslahatan lainnya, dengan syarat sedekah itu diniatkan atas nama pemilik harta itu atau pemilik uang yang sah. Dan jika nanti ia di kemudian hari pemiliknya diketahui, hendaklah ia memberikan pilihan kepadanya antara rela dengan uangnya yang telah disedekahkan atau ia menggantinya sedekah berubah menjadi miliknya atas namanya. Jadi ketika kita enggak tahu lagi, wajib untuk taubat nasuha itu kita sedekahkan kepada fakir miskin atau untuk kepentingan umum. Tapi ketika kita sedekahkan, niat pahalanya kepada pemiliknya, bedayo. Nyo loncerkah peng loncu dari si pula nang tempat le nyo pahala untuk si pula, bukan untuk kita, niat pahalanya untuk pemiliknya. Nanti suatu saat udah ketahuan lagi pemiliknya tanya rumah, kita tawarkan ke dia, orangnya lo kembalikan hanya lo tempat kita ni ya. Lo tanya-tanya ahli waris rambi hana. Kalau terkah ke fakir miskin lo ni pahala gerak pedang rida nyanjir terkah dah, atau memang lo ganto rumah pembang cerkahnya nyanjir pahala rumah lo.
Kalau orang itu mengatakan pulang pengen rumah, kita balikin uang dia, sedekah yang udah kita sedekah itu jadi pahala kepada kita lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni